lagi dengan pelajaran IPS dengan Pak Endang Haris. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam situasi COVID ini kalian tetap bisa menjaga kesehatan. Selanjutnya selalu di masker ketika kalian keluar dan selalu menjaga jarak. Baik, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita biasakan membaca bismillah, berdoa. Mudah-mudahan mata pelajaran yang sangat sederhana ini kalian bisa memahaminya. Amin. Pada kesempatan ini kita akan menginjak pada part ke-2C, yaitu tentang konflik sosial, pemicu, dan pengendalian. Tujuan dari pembelajaran dengan tema konflik sosial, yang pertama kalian harus dapat mengidentifikasi faktor penyebab konflik sosial. Selanjutnya kalian bisa menganalisis akibat konflik sosial dan memecahkan masalah cara menghadapi konflik sosial. Sebelum kita belajar lebih jauh bagaimana konflik sosial ini, pemecahan, pemicu, dan cara mengatasinya, silakan kalian amati video kasus konflik sosial yang Bapak persiapkan untuk kalian. Bersama-sama siapkan catatannya, kalian amati apa yang kalian lihat, silakan kalian tulis. Selamat menyaksikan. Siapa yang nyuruh terus? Ya Pak, siapa yang nyuruh terus Pak? Tolong Pak, kamu kan aparat di sini, aparat apa? Fasilitas kamu siapa Pak? Hah? Aku pengen tahu fasilitas kamu di sini sebagai apa? Siapa yang tanggung jawab ini? Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang ngomong terus? Siapa yang jawab? Bapak-bapak polisi ini, apa nak perang di sini nih? Bapak ini nih. Bukannya nak perang Pak gitu nih Pak? Bapak polisi Yang bawa senjata-senjata panjang nih. Bukan kita nak perang Pak, mau senjata panjang. Kalau nak perang bukan di sini tempatnya. Aku pengen tahu siapa yang tanggung jawab. Stop. Tolong kamu stop ya. Siapa yang itu? Kejarlah dengan parang, Mak. Kejar kalau dengan parang. Tidak usah kau pegang ya. Jangan kamu pegang ya. Kalau ibu aku terjadi apa-apa, tidak usah digebuk uang pasti. Kejar kau. Siapa yang tanggung jawab? Der, tolong Der, siapa yang tanggung jawabnya Kak? Aku pengen tahu siapa yang bertanggung jawab. Kita dulu lah, namanya pukulan yang noro panen ini siapa? Oh ya, stop. Stop. Kejarlah Mak dengan parang. Jangan sampai ada korban nih. Jangan sampai ada korban. Aku pengen siapa yang tanggung jawab, mana pihak langsung. Kalian dibayar untuk negara, bukan bukan. Tolong Pak, kamu dari pihak langsung kan? Siapa yang bertanggung jawab ini? Tolong jawab. Urusan kita dengan perusahaan, bukan dengan aparat, Pak. Kami mau panen daerah kami. Lah iya, ini tanah kami. Ya ini daerah kami nih. Tanah kami. Ya tanah kami. Nah, kau tanggung jawab. Dari mana kau dapat tanah ini? Ini tanah kami. Ya dapat dari mana? Kurang ajar. Buktikan, mana? Buktikan. Kami nih. Buktikan. Marahin dah. Buktikan, Pak. Kalau kamu punya, Aja kami nih. buktikan. Kami sudah punya bukti. Nah, Bapak pikir cukup kalian bisa mengamati sekilas tadi tentang konflik sosial. Lalu selanjutnya kalian bisa mengikuti, bisa mengisi pertanyaan yang sudah Bapak persiapkan. Silakan kalian analisa dan tulis jawabannya di catatan. Apa penyebab terjadi konflik sosial di daerah perkebunan tersebut? Ya. Lalu apa yang akan terjadi bila konflik sosial tersebut tidak ada penyelesaiannya? Dan ketiga, bagaimana cara mengatasi konflik tersebut agar tidak berkepanjangan? Jadi kalian bisa menjawabnya ya, semampu kalian yang tadi kalian lihat di video. Apa penyebab, lalu bagaimana kalau konflik tersebut tidak bisa diselesaikan, dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut. Silakan dijawab, nanti jawabannya kalian bisa share di classroom yang akan nanti Bapak persiapkan. Baik, selanjutnya
kita bisa bahas bersama-sama. Kita mencoba menjawab ketiga pertanyaan ini. Kalian bisa share ya, dengan Bapak apa penyebab terjadinya konflik yang terjadi di perkebunan tersebut, lalu bagaimana bila konflik tersebut tidak bisa diselesaikan, dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut agar tidak berkepanjangan. Kita lihat penyebab konflik sosial. Yang pertama bisa terjadi karena perbedaan karakter ya. Karakter seseorang dimanapun di berbagai lapisan masyarakat itu sangat beragam dan berbeda-beda. Ketika terjadi perbedaan karakter yang menonjol seperti yang kita lihat di gambar yang nomor 1 ini, kita lihat di situ ada Bapak tunjukkan satu karakter ya. Kalau dilihat di perkebunan tadi, ini diibaratkan seorang pengusaha yang mungkin ya, dengan caranya dia akan begitu saja mencaplok daerah perkebunan rakyat yang ada di daerah tersebut. Ini dengan powernya, dengan kekuasaannya, karena dengan uangnya misalnya, ya, karena dia punya kepentingan untuk mengembangkan bisnisnya, dengan karakter yang sangat egois ini, dia bisa saja memanfaatkan powernya, memanfaatkan modalnya, memanfaatkan kedekatannya dengan beberapa pihak yang berkepentingan. Ini bisa menjadi memicu konflik sosial. Lalu yang kedua, konflik sosial bisa terjadi karena perbedaan budaya. Seperti yang pernah kita lihat misalnya di daerah Jakarta Utara, di situ ada cagar budaya yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Tiba-tiba oleh kebijakan pemerintah, cagar budaya tersebut mau dibuang atau mau diganti atau mau dirubah, nah, tanpa ada musyawarah dulu dengan masyarakat. Nah, ini bisa memicu konflik sosial. Lalu yang ketiga, perbedaan kepentingan ya. Di mana-mana bila terjadi perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan karyawan, nah, ini sudah menjadi berita harian. Kalau kita lihat di televisi, ini dimanapun pengusaha selalu ingin menghasilkan barang sebanyak-banyaknya dengan modal sepesian mungkin. Sisi lain, karyawan sebagai pekerja di sana tentu juga ada keinginan fasilitas dari salary atau gaji ya, yang dia usulkan, ingin layak atau kenaikan gaji, atau misalnya ada tunjangan hari raya. Nah, sisi lain pengusaha itu ingin mengeluarkan dana dengan sehemat mungkin. Nah, ini selalu terjadi benturan kepentingan antara penghematan dan tuntutan. Lalu yang keempat, kita lihat di situ ada gambar. Yang pertama, yang sebelah kiri ini gambar bagaimana seorang anak ini dibimbing, dibina, dididik oleh lingkungan keluarga yang sangat harmonis, ya, yang penuh dengan nilai-nilai etika, nilai-nilai norma sosial. Sisi lain, kita lihat di sini adalah lawannya, seorang anak yang begitu emosional, nah, ya, yang marah tidak terkendali. Nah, ini karakter yang berbeda ini bisa menjadi penyebab konflik sosial. Kalau kita lihat dari kasus yang ditayangkan di video tersebut, nah, sepertinya kita lihat di situ ada perbedaan karakter mungkin di situ, ya, yang berbenturan antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya, akibat konflik sosial, yang pertama bisa memunculkan ego kelompok. Ketika terjadi penindasan misalnya terhadap satu kelompok, satu warga atau suku, maka dengan sendirinya akan timbul ego kelompok, ya, secara otomatis untuk mempertahankan kredibilitas, ya, mempertahankan
eksistensi dari kelompok tersebut. Bagaimana tidak mereka akan terpancing ego kelompoknya ketika ada sebagian warga dari mereka tertindas ya oleh kelompok lain. Lalu yang kedua, akibat dari konflik sosial pun bisa menimbulkan perubahan kepribadian yang mungkin dari awalnya kepribadian seseorang ini pendiam, lalu pemurung, maka akibat dari konflik sosial kepribadian seseorang ini bisa muncul menjadi seorang yang agresif misalnya. Lalu yang ketiga, akibat dari konflik sosial ini pasti dapat menimbulkan atau memicu keretakan hubungan sosial. Ya. Kita lihat di gambar, di situ ada keretakan hubungan sosial antara satu warga dengan warga lainnya. Dan yang keempat, ya, tentu dimanapun yang namanya terjadi konflik sosial itu selalu menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa. Yang kelima, akibat dari konflik sosial itu bisa memunculkan dominasi kelompok ya, di mana kelompok yang satu dan merasa kuat selalu ingin mendominasi kelompok lainnya yang dianggap mereka itu lemah. Yang terakhir, bagaimana cara mengatasi konflik sosial? Yang pertama, tentu yang paling mudah adalah hindari konflik tersebut dengan cara mengorbankan tujuan pribadi. Yang kedua, bisa dilakukan juga dengan berdamai, ya, seperti yang Bapak tayangkan di situ antara presiden dari Korea Selatan dan Korea Utara. Ya. Daripada engan berbenturan kepentingan, maka salah satu cara untuk mengatasi konflik kedua negara Korea tersebut ya, itu dengan cara berdamai. Yang ketiga, konflik sosial pun bisa diatasi dengan negosiasi atau win-win solution ya, di mana jadi satu kelompok dengan kelompok lainnya saling bernegosiasi ya untuk memenuhi tuntutan dari kedua belah pihak sehingga pihak yang lain tidak merasa dirugikan oleh pihak yang lawannya atau saingannya. Dan yang keempat ya, ini biasa dilakukan di masyarakat luas cara mengatasi konflik sosial, yaitu dengan cara bermusyawarah ya, untuk meredakan konflik. Itu barangkali materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mengaplikasikan dari pelajaran ini ke depan. Mungkin kalian nanti hidup di keluarga, hidup di masyarakat akan menghadapi konflik sosial, maka kalian bisa mengambil pelajaran dari materi ini, bagaimana kalian nanti mengatasi konflik sosial supaya tidak terjadi pada diri kalian, ya, tidak terjadi berlarut-larut dan cepat terselesaikan. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.